berjudul Penerapan Metode PJBL dengan Mind Mapping untuk meningkatkan pemahaman murid pada mata pelajaran dasar busana murid SMK di Surabaya. Pendahuluan, pendidikan merupakan instrumen fundamental dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam membangun sistem pembelajaran yang mendorong partisipasi aktif peserta didik. Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di SMK Negeri 6 Surabaya, khususnya di kelas 10, busana menunjukkan bahwa adanya rendahnya pemahaman peserta didik terhadap materi pengelompokan bahan pelapis diakibatkan oleh metode pembelajaran yang hanya menyampaikan penjelasan konseptual secara singkat 10-15 menit di sela praktek menjahit sehingga tidak adanya sesi pembelajaran mendalam. Maka dari itu upaya yang dapat dilakukan ialah dengan inovasi metode pembelajaran, yaitu kombinasi antara PJBL dengan Mind Mapping untuk melibatkan murid secara aktif dalam pembelajaran. Dan rumusan masalah pada penelitian kali ini yaitu yang pertama, bagaimana penerapan PJBL dengan Mind Mapping dalam pembelajaran pengelompokan bahan pelapis pada murid 10 busana 1. Yang kedua, bagaimana pemahaman murid 10 busana 1 dalam pembelajaran pengelompokan bahan pelapis menggunakan penerapan PJBL dengan Mind Mapping, dan adakah pengaruh penerapan PJBL dengan Mind Mapping terhadap pemahaman murid 10 busana 1 dalam pembelajaran pengelompokan bahan pelapis dibandingkan dengan kelas konvensional di kelas 10 busana 2. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimen semu dan desain pretest post-test control group design dengan populasi 62 murid, 31 kelas eksperimen yaitu 10 busana 1 dan 31 kelas kontrol 10 busana 2. Dengan analisis deskriptif untuk menjawab rumusan masalah 1 dan 2 dan uji hipotesis untuk menjawab rumusan masalah ketiga berbantu dengan aplikasi IBM SPSS versi 27. Kemudian untuk alur penelitian yaitu yang pertama, semua murid diberikan pretest dan untuk kelas eksperimen diberlakukan penerapan PJBL dengan Mind Mapping, dan kelas kontrol diberlakukan metode konvensional. Setelah itu baru kedua kelas dilakukan atau diberikan post test, dan setelahnya hasil tersebut diolah, diuji prasyarat dulu di validitas, reliabilitas, normalitas, homogenitas, dan setelah itu barulah ke uji hipotesis menggunakan independent sample t-test. Dan hasil penelitian menunjukkan nilai engine kelas eksperimen 60,48 dan nilai engine kelas kontrol yaitu 52,90. Nilai tersebut menunjukkan adanya perbedaan peningkatan pemahaman antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kemudian untuk uji independent sample t-test di sini menunjukkan nilai T sebesar 3,523 sing 2 Tailed kurang dari 001. Maka nilai signifikan kurang dari 005 menunjukkan terdapat perbedaan peningkatan pemahaman murid pada materi pengelompokan bahan pelapis antara kelas yang menerapkan PJBL dan Mind Mapping dan kelas yang tidak menggunakan kombinasi dua tersebut yaitu kelas konvensional. Dan pembahasan di sini mengenai penerapan metode PJBL dengan Mind Mapping pada pengelompokan bahan pelapis terlaksana sesuai sintak pembelajaran yang diawali dengan pernyataan mendasar, perencanaan proyek, penjadwalan, pelaksanaan dan pemantauan presentasi Mind Mapping, refleksi dan evaluasi. Hal tersebut berlangsung secara sistematis sehingga mendorong peserta didik berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Kemudian pemahaman murid di sini juga meningkat, dari nilai engine juga terlihat bahwa murid mampu mengenali, membedakan dan mengelompokkan bahan pelapis sesuai kriteria dan fungsi dengan bantuan visualisasi dari Mind Mapping. Kemudian perbedaan kelas kontrol dengan kelas eksperimen yaitu sing 2 Tailed kurang dari 0,001 membuktikan PJBL dengan Mind Mapping unggul dibandingkan pembelajaran konvensional. Maka simpulan pada penelitian kali ini ialah penerapan metode PJBL dengan Mind Mapping pada materi pengelompokan bahan pelapis telah terlaksana sesuai sintak pembelajaran dan mampu mendorong keterlibatan aktif murid dalam pembelajaran. Pemahaman murid juga meningkat dilihat dari rata-rata engine kelas eksperimen yaitu 60,48 dan kelas kontrol yaitu 52,90 dan sing 2
terdapat pengaruh signifikan metode pembelajaran PJBL dengan mind mapping dibandingkan dengan metode pembelajaran konvensional. Dan saran untuk penelitian selanjutnya ialah untuk menguji penerapan PJBL dengan mind mapping pada materi kejuruan lainnya, karena yang kita tahu bahwa metode kombinasi PJBL dan mind mapping ini untuk kejuruan masih sangatlah rendah. Sekian, terima kasih presentasi dari saya tutup. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi.